Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Baik Karunia Budi Lestari, NIM C1L023100005 dari kelompok 3A dengan koas Bang Asbi. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara melakukan analisis tutupan lahan dan geoprocessing, yaitu hasil dari praktikum acara 4 kemarin. Nah, sebelum itu, teman-teman, apa itu tutupan lahan? Jadi tutupan lahan itu adalah kenampakan material fisik permukaan bumi atau permukaan tanahnya, yaitu yang terdiri dari kondisi hutan, lahan pertanian, terus perairan atau pemukiman. Nah, analisis tutupan lahan ini akan kita lakukan dengan bantuan teknik geoprocessing, di mana salah satu yang akan kita gunakan itu adalah klip. Oh, sebelumnya, apa itu geoprocessing? Jadi, teman-teman, geoprocessing itu adalah sekumpulan fungsi-fungsi yang terhubung dengan sistem ArcView dan akan melakukan operasi dengan didasarkan dari lokasi geografis dari layer-layer yang akan kita input. Jadi, sebelum itu kita akan menginput data, di mana di sini kita akan menggunakan dua data, yaitu tutupan lahan pada tahun 2012 dan 2022. Nah, setelah kita input data, kemudian kita akan melakukan proses geoprocessing dan kita akan menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa sih analisis tutupan lahan ini penting untuk kita ketahui? Jadi, tujuan dari analisis tutupan lahan ini adalah untuk memahami pola penggunaan lahan atau untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi selama rentang waktu yang kita tentukan. Seperti contohnya pada praktikum kali ini, kita akan menganalisis tutupan lahan 10 tahun, perbedaan 10 tahun, yaitu 2012 dan 2022. Oke, jadi langsung saja ya kita ke video tutorialnya. Pertama, kita akan menginput data terlebih dahulu. Ini kita add data. Nah, data yang kita gunakan kan ada dua, yaitu tutupan lahan 2012 dan 2022. Dengan perbedaan rentang waktu itu 10 tahun. Jadi kita input pertama itu 2012. Kemudian 2022. Dan kita juga akan input batas administrasi. Nah, karena berhubung yang akan kita gunakan, yang akan kita analisis yaitu tutupan lahan kecamatan masing-masing. Karena saya tinggal di Kecamatan Peringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, maka di sini saya akan menggunakan batas administrasi Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di sini kan ada administrasi desa, kemudian kota, kecamatan, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa pilih administrasi kecamatan KRSHP. Oke, jadi ini adalah kenampakan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ya, jadi teman-teman setelah ini kan udah kelihatan kan ini batas untuk Lombok Tengahnya. Teman-teman bisa centang dulu untuk tutupan lahan yang 2022 sama 12 supaya sisa ini aja. Nah, sebelum kita lanjut ke prosesnya, kita perlu tahu di mana letak Kecamatan Peringgarata. Kan ini nggak ada namanya ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu wilayah yang akan dianalisis melalui tools yang ini, identify. Klik, kemudian saya mau, ya gimana ya Peringgarata? Oke, kita cari sama-sama teman-teman. Mungkin ini, di sekitar ini. Oh, ternyata ini Praya. Kita cari lagi Jonggat, oke. Jonggat, kalau Jonggat dekat teman-teman. Ini kayaknya. Oke. Oh, benar, Peringgarata. Jadi di sini saya mau pakai ya wilayah yang ini ya teman-teman, yang ini tadi. Saya mau pakai yang ini. Tuh, Peringgarata. Nah, selanjutnya kita akan memotong supaya yang tersisa wilayah yang ini aja, yang bagian Peringgarata ini. Teman-teman bisa beralih ke menu select feature. Klik ini, kemudian klik pada bagian atau wilayah yang akan kita analisis. Nah, oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan lanjut ke tahap geoprocessing. Jadi kita tekan geoprocessing. Nah, di sini ada beberapa fitur di mana yang akan kita gunakan yaitu klip. Jadi klip ini berfungsi untuk memotong bagian tertentu dataset sesuai wilayah yang dianalisis. Jadi karena yang ingin kita analisis yaitu wilayah Kecamatan Peringgarata saja, maka kita bisa menggunakan fitur klip ini untuk memotong wilayah ini supaya yang tersisa nanti hanya bagian Kecamatan Peringgarata ini saja, yang lain ini nggak ikut. Tapi sebenarnya tadi sudah kita lakukan juga select feature, di mana select feature itu pemisahan data dari
yang menyatu dari dalam set file gitu. Kan ini tadi Lombok Tengah ya. Nah, kita select feature untuk Kecamatan Pringgerata aja. Nah, sekarang kita klik, kita potong supaya benar-benar yang tersisa ini aja. Terus ini intersect juga nanti akan kita gunakan, di mana intersect ini uh, kita gunakan untuk melakukan analisis overlay antar kelas fitur. Nah, selain itu juga ada apa ini? Union, yaitu nanti untuk menggabungkan data shapefile yang berbeda menjadi satu shapefile pada layer. Tapi kita nggak pakai ini ya teman-teman. Saya mau kasih tahu aja. Terus ini ada merge, di mana merge itu berfungsi untuk menggabungkan fitur yang sama. Fitur yang sama itu misalkan kayak poin dengan poin, kemudian garis dengan garis, poligon dengan poligon pada layer yang berbeda. Kemudian di sini juga ada dissolve. Jadi dissolve ini sederhananya itu ya menyederhanakan. Misalkan nih, kita mau lihat peta kecamatan. Nah, contohnya kayak gini, mau lihat peta kecamatan tapi di mana batas-batas administrasi desanya itu nggak ikut kelihatan. Jadinya itu dia menyederhanakan beberapa beberapa dataset yang banyak menjadi satu gitu. Intinya seperti itulah teman-teman. Jadinya di solve ini menggabungkan fitur yang memiliki atribut banyak menjadi lebih sederhana gitu. Kemudian di sini ada buffer. Buffer ini digunakan untuk membuat poligon dengan jarak sesuai rentang nilai yang akan kita gunakan. Oke, lanjut ke analisis geoprocessingnya. Tadi kita mau potong ini kan, wilayah ini, pakai fitur clip. Nah, untuk input featuresnya ini, teman-teman bisa direct yang ini. Apa namanya? Tutupan lahan 2012 sama 2022 ini. Nah, untuk clip featuresnya ini, teman-teman, pakai administrasi kecamatan ini. Sama, di direct. Klik oke. Ditunggu di sini ini. Nanti kalau udah hijau centang, dia muncul layer baru di sini. Nah, kan tuh tutupan lahan 2012 klip. Oke, proses yang sama kita lanjutkan lagi. Klip yang 2022 sekarang. Input 2022. Terus administrasinya, klip featuresnya tetap pakai administrasi kecamatan. Oke. Nah, sudah. Jadi, di sini sudah ada. Kita hapus ini dulu aja ya. Oke, di sini sudah kita potong. Oke, teman-teman, supaya batas yang terlihat hanya pada wilayah Kecamatan Pringgerata ini aja, kita bisa hapus atau remove batas administrasi ini. Nah, ini adalah Kecamatan Pringgerata, wilayah Kecamatan Pringgerata. Oke, next, kita akan uh, lanjut ke penamaan atau kasih keterangan di step atribut yang ada di wilayah Kecamatan Pringgerata ini. Kita akan analisis tutupan lahannya. Pertama, kita akan menganalisis yang 2012 dulu. Klik kanan pada layernya ini, kemudian open attribute table. Sini pilih pilih table option, kemudian add field. Oh ya udah saya bikin tadi. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa add field ya untuk bikin keterangan yang 12 ini, kasih nama keterangan. Karena datanya 2012, jadi pilih aja, tulis aja 12 gitu. Untuk tipenya itu pilih teks. Oke, tinggal klik oke. Nah, jadinya gini nanti. Terus keterangannya ini kita kasih nama apa gitu. Ya sesuai di sini. Poligon yang ini pada tahun 2007 itu keterangannya apa sih di sana. Nah, itu tuh udah dikasih di modul ya, teman-teman. Jadi saya mau liatin modulnya. Nah, di sini. Ini ada kode tahunnya, kemudian di sini keterangan yang akan kita isi di tabel tadi itu. Oke, jadi ini tuh kode data apa ya, jenis tutupan lahan di Indonesia yang terdiri dari 23 item. Nah, ini tuh ada 23 ya yang menurut apa namanya? Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk IPCC class itu ada 6, yaitu forest land, cropland, grassland, wetland, settlement, otherland, dan lahan lainnya. Settlement, ya, itu ya dibacanya. Oke, ada 6. Sedangkan yang akan kita gunakan itu
Ya, yang 23 ini, yang tipe dari Menteri KLHK, atau sekarang sudah menjadi Kementerian Kehutanan. Oke, lanjut. Di sini teman-teman eh, kembali ke menu table option, select by attribute. Nah, di sini tuh nama datanya klik 2 kali, kemudian klik sama dengan di sini. Terus di sini pilih get unique values. Nah, di sini tuh ada kodenya yang tadi di apa namanya? Yang tadi di modul ya. Pilih tekan 2 kali yang dari yang ini. Kemudian apply. Nah, ini dia yang. Kemudian nanti untuk supaya dia terisi otomatis, teman-teman arahkan kursor sampai dia mengarahkan tanda panah hitam ke bawah seperti ini, kemudian klik kanan, lalu field kalkulator. Yes. Nah, di sini tuh keterangannya sesuai kode yang tadi ya, teman-teman di apa namanya? Di modul. Misalkan di sini nih 2007 ya. Nah, di sini 2007 itu apa? Belukar keterangannya. Nah, nanti di sini keterangan yang di ini kita isi sesuai dengan tulisan yang ada di modul. Kalau huruf kecil pakai huruf ketik huruf kecil, kalau huruf besar ketik huruf besar atau kapital gitu. Nah, di sini harus ya, kita awali dengan tanda petik. Tadi belukar ya, belukar. Nah, seperti ini cara menulisnya, teman-teman. Klik OK. Nah, di sini sudah terisi. Kemudian lanjut, tinggal ganti tahun kodenya saja, teman-teman. Kan tadi ini yang 2007 sudah, sekarang 2012. Apply lagi dengan cara yang sama sampai tanda panah hitam seperti ini. Kemudian klik kalkulator. Kalau 2012 tadi apa ya? 2012 pemukiman. Saya percepat aja ya, teman-teman. Walaupun hasilnya nggak cepat-cepat banget. Oke, di sini sudah kita kasih keterangan semuanya, sudah kita namai. Kemudian lakukan hal yang sama untuk tutupan lahan 2022. Oke, add field terlebih dahulu untuk buat tabel keterangannya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan lanjut. Mantap juga ternyata.
Oke, setelah semua kita namain teman-teman, sekarang untuk mempercantik wilayah Kecamatan Peringgarata ini, kita bisa warnain edit ya. Sama kayak tadi, klik kanan di layersnya, properti, kemudian loading ya. Oke, tunggu dulu. Jadi teman-teman di sini untuk value fieldnya itu pilih yang keterangan 12. Kemudian di sini teman-teman bisa centang aja. Seterusnya. Kemudian klik add all values. Nah, di sini. Oh ya, di sini tuh hapus yang bagian keterangan 12 ini. Di label, terus ini keterangan 12, underscore 12 itu dihapus. Kemudian setelah itu, oh ya ini diklik kanan, properties for select text symbol. Oh ya, harusnya ini tadi ada outline colornya. Nah, apa tujuan dari kita pilih yang tadi, properties selected itu? Untuk menghapus outline colornya, supaya tidak ada. Tinggal klik no color aja. Oke, kemudian di sini, oh ya teman-teman bisa pilih untuk warna dari wilayahnya itu mau seperti apa. Kalau mau yang lebih jelas teman-teman bisa pakai yang ini ya, warna-warna dasar, warna-warna gini. Tapi kalau mau yang lebih estetik, teman-teman bisa pakai warna-warna pastel seperti ini. Ini bagus nggak ya? Coba pakai ini ya. Oke, kita apply. Kok nggak berubah warnanya, Kak? Nah, tuh. Gini ya warnanya. Oke, selanjutnya kita warnain. Oh iya, tadi belum dicek. Jadi teman-teman, kita bisa cek di sini di add values ini. Misalkan ada atribut yang belum kita namain. Nanti di sini dia muncul kayak misalkan ada sawah di situ belum dinamain. Muncul dia. Tapi karena di sini sudah kita namain semua jadinya nggak ada. Kalau misalkan di data teman-teman itu ada, tinggal klik namanya itu terus oke. Nanti dia otomatis bakal dinamain. Begitu. Kemudian untuk mewarnai yang tutupan lahan 2022, caranya seperti ini. Klik properties ke kategori. Nah, di sini tuh kita pilih import ya, teman-teman, supaya warnanya itu mengikuti dari yang 2012. Nah, ini lahan 2012 kan. Oke. Nah, untuk value fieldnya ini kan non ya, tapi kita ganti jadi keterangan 2000 keterangan 22 gitu. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita cek. Nah, ini belum dinamain, teman-teman. Ini maksud saya tadi. Ada atribut yang belum dinamai, wilayah yang belum dinamai itu. Ada hutan tanaman, terus pertambangan di sini sama tanah terbuka belum. Jadi caranya itu klik aja terus oke. Seperti ini. Oke, kita apply and done. Beginilah jadinya, teman. Oke, jadi ini teman-teman untuk tutupan lahannya. Kalau teman-teman mau melihat bagaimana perbedaan tutupan lahannya, teman-teman bisa centang atau uncentang gitu. Tekan ini. Ini kelihatan tutupan lahan di 2012-nya. Kemudian kita centang lagi ini tutupan lahan di 2022. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke geoprocessing lagi, di mana kita akan menggunakan fitur intersect. Nah, intersect ini kan tadi hampir sama ya sama clip, tapi di sini intersect itu digunakan untuk melakukan analisis overlay antar kelas fitur. Begitu teman-teman. Jadi nanti kita mau analisis kedua ini, kedua apa namanya? Yang dataset 2022 sama 12 ini. Caranya kita klik intersect, kemudian uh, layer ini, yang kedua layer ini yang 2012 sama 2022 ini kita direct ke features seperti ini, and then seperti ini. Oke, jadi kita klik oke. Tunggu di sini sampai dia centang. Nice. Oke, sudah terlihat ini teman-teman. Jadi ada layer baru muncul di sini. Klik kanan, terus open attribute tag. Nah, ini dia. Tadi ini yang 12 kan, terus ini yang 22. Sekarang kita akan hapus beberapa tabel. Jadi yang tersisa itu nanti cuman keterangan yang 2012 ini aja sama keterangan 2022 dan luas areanya. Untuk kita analisis nanti pakai Excel gitu. Jadi di sini teman-teman bisa hapus terlebih dahulu ya. Seperti ini. Aduh. Turn field off. Oke. Klik turn field off ini. Jadi sekali lagi teman-teman supaya tidak keliru, yang kita
sisain itu cuman tabel keterangan 12, keterangan 22 sama save areanya. Begitu ya. Sudah seperti ini teman-teman. Kemudian untuk memindahkannya ke Excel, kita Ctrl A semuanya ini sampai dia terpilih semua seperti ini. Kemudian klik kanan, klik sekali pada, ulang, Ctrl A, kemudian klik kanan di sebelah ini dan copy selected. Nah, jangan ditekan X teman-teman, jangan disilang seperti ini, nanti di Excelnya itu nggak bisa ke copy. Teman-teman bisa giniin aja, perkecil layarnya ya. Kemudian buka Excel. Oke, kita paste kayak biasa aja teman-teman. Nah, ini kan sudah select semua ya. Tapi buat data teman-teman yang belum ke select, misalkan sampai bawah tuh, teman-teman bisa Control Shift tekan bawah gitu supaya dia ke select sampai bawah. Kalau udah gini, teman-teman tinggal klik insert terus pivot tabel. Oke. Nah, di sini tuh kan ada keterangan 12, 22 sama save area. Jadi untuk keterangan 12-nya itu direct ke rows. Nah, untuk keterangan 22 ke kolom. Untuk save area ke values. Values. Seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah hasil analisis tutupan lahan Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Jadi di sini sedikit saya mau menjelaskan. Tadi kan untuk apa namanya? Untuk yang 2012 itu di tabel rows. Sedangkan untuk 2022 itu di tabel kolom. Nah, cara membacanya itu seperti ini. Jadi di tahun 2012 itu namanya itu belukar, keterangannya itu belukar di tahun 2012. Nah, pada tahun 2022 dia berubah menjadi hutan tanaman dengan luas sekian. Kemudian untuk yang kedua itu ada pemukiman, di mana di 2012 itu dia pemukiman dan di 2022 tetap pemukiman dengan luas sekian. Seperti itu teman-teman. Atau seperti ini, pertanian lahan kering campur pada tahun 2012, kemudian di tahun 2022 ini jadi pemukiman dengan luas sekian. Begitu kurang lebihnya dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.